Salam sahabat GKKPS TV yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Datanglah Tuhan memberkati kami, memberkati hati kami pada pagi hari ini. Amin. Sahabat GKKPS TV yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sahabat GKPS TV yang terkasih, Paulus berada dalam penjara ketika menulis surat ini. Dalam penjara tentu ada banyak pergumulan. Dalam berbagai hal sangat-sangat terbatas. Dalam penjara mungkin bagi sebagian orang adalah akhir dari segala perbuatan baik. Tapi Paulus berbeda. Dia tidak melihat kemampuan dan kehebatan diri sendiri dalam menyampaikan kasih setia Tuhan. Paulus melihat peluang yang sangat luar biasa. Dalam kesempitan ada peluang yang sangat besar. Teks kita pada hari ini adalah doa Paulus kepada Tuhan untuk menolong jemaat Efesus yang sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Paulus memohon kepada Tuhan agar Tuhan menerangi hati jemaat yang sedang bergumul untuk mengenal Tuhan sebagai pemilik pengharapan dan mengenal dirinya sendiri adalah yang dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah pilihan Tuhan. Kita adalah jemaat yang ada dalam tangan kasih Tuhan, yang ada dalam pelukan Tuhan. Paulus berdoa agar pemilik kuasa dalam hidup ini membuka mata hati kita, membuka hati yang tertutup karena pergumulan, membuka hati untuk tidak memikirkan diri sendiri, tetapi selalu melihat terang kasih Tuhan. Membuka mata hati kita untuk melihat kekayaan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dalam kehidupan kita, pada pagi hari ini, kita percaya Ia yang adalah Yesus yang membuat hati kita terang. Terang melihat dan menikmati berkat Tuhan. Mengenal karya penyertaan Roh Kudus. Kita tahu hidup ini atau hari ini kita tidak terlepas dari pergumulan, dari kesulitan, dari tantangan. Baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kita, juga dalam tanggung jawab kita. Mungkin pekerjaan kita sangat berat, sangat menyita banyak waktu. Dalam pekerjaan kita mendapat tuntutan yang sangat banyak dari atasan kita. Jujur, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita sangat senang kalau pekerjaan kita itu membuahkan hasil yang baik. Ada sukacita, ada keberuntungan. Tapi dalam perjalanan hidup ini, sering kita melihat orang lain tidak serius melakukan tugasnya atau bertentangan dengan keinginan kita yang bisa membuat kita jengkel, kesal karena kita mendapat perolehan yang sama. Dalam hal ini, mata kita bisa tertutup melihat terang kasih Tuhan. Kita bisa panik, membenarkan diri, atau merasa tidak sanggup. Kita kecewa kepada diri kita dan lain sebagainya. Bahkan kita sampai pada titik penghakiman bahwa Tuhan itu tidak adil. Saya pernah membaca cerita yang sangat berharga. Kisah Pak Arya yang awalnya buta huruf
kemudian menjadi melek huruf dan memiliki harapan baru. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Ia sering merasa sedih dan kecewa dengan hidupnya. Ia merasa tidak punya bakat, tidak punya teman, dan tidak punya masa depan yang cerah. Ia seringkali berpikir negatif dan merasa dunia tidak adil padanya. Suatu hari, Arya bertemu dengan seorang kakek tua yang selalu tersenyum dan berpikiran positif. Kakek tersebut bernama Pak Tono. Pak Tono adalah seorang petani yang sangat sederhana, tapi penuh dengan kebahagiaan. Arya sering melihat Pak Tono bekerja di kebun dengan semangat yang luar biasa, bahkan ketika cuaca buruk. Arya mulai bertanya pada Pak Tono tentang rahasia kebahagiaannya. Pak Tono menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar diri, tapi dari dalam diri sendiri. Pak Tono menjelaskan bahwa dengan berpikir positif, kita bisa melihat sisi indah dari setiap masalah. Pak Tono kemudian menceritakan kisah tentang pohon pepaya yang ditanamnya. Pohon tersebut pernah diserang hama, tapi Pak Tono tetap tidak menyerah. Ia berusaha keras untuk merawat pohon pepaya tersebut dan akhirnya pohon tersebut berbuah banyak. Sahabat GKPS TV yang terkasih, cerita Pak Tono itu memotivasi Arya. Ia mulai mencoba untuk berpikiran lebih positif. Ia mulai melihat sisi positif dari setiap masalah dan kesulitan. Ia mulai bersyukur atas apa yang dimilikinya dan mulai berusaha untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Arya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Ia menjadi lebih percaya diri, lebih bahagia, lebih optimis. Ia mulai bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya dan mulai meraih impian yang ia juga mulai bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Sahabat GKPS TV yang terkasih, kita adalah pilihan Tuhan. Kita adalah yang diterangi oleh kasih cinta Tuhan. Karena itu, marilah kita selalu memandang kasih Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Roh Kudus bekerja untuk menolong kita, agar kita mampu menyelesaikan tugas kita dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mari saudara, milikilah cinta kasih Tuhan agar kita tidak menutup mata untuk melihat kasih sayang Tuhan dan kekuasaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan setiap hari. Hari ini kita mendapat tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mempercayakan tugas kepada kita sebagai seorang pekerja. Kita tahu dengan pasti apa yang diharapkan Tuhan dari kita, yakni bekerja dengan kasih dan pengharapan sampai kepada pengenalan akan kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah memberi kita mata yang terang untuk melihat Tuhan yang hadir supaya kita tidak mengandalkan diri. Berpikiran terang bermakna sangat luas. Kita melihat segala sesuatu ketika kita berpikir terang. Kita melihat setiap keadaan ada artinya. Misalnya dalam hidup ini, selama kita mendapatkan sesuai dengan yang kita inginkan, wah itu luar biasa, tapi sering terjadi di luar daripada dugaan kita. Sahabat GKPS TV yang terkasih, kita sebut saja dalam kehidupan ini suka duka silih berganti. Dalam hidup ini sebagai seorang yang percaya, suka dan duka adalah kesempatan kita untuk melihat kasih Tuhan. Dalam suka dan duka, Tuhan ada untuk mengajar dan membuka mata hati kita untuk tertuju kepada Tuhan.
Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa berpikir dengan terang adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Dengan berpikiran terang dari Tuhan, kita bisa mengatasi setiap masalah dan kesulitan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kita bisa melihat kuasa Tuhan yang melampaui pikiran kita, sehingga kita mampu melihat sisi indah dari setiap kejadian, suka dan duka setiap waktu, berserah kepada Tuhan. Sahabat GKPS TV yang terkasih, berpikir terang dari Tuhan bukan berarti kita harus selalu tersenyum dan tidak pernah merasa sedih. Tapi berpikiran terang dari Tuhan berarti kita bisa melihat masalah sebagai tantangan, bukan sebagai penghalang. Kita bisa belajar dari kesalahan dan kita bisa melihat bahwa kehidupan itu harus maju. Dengan terang kasih Tuhan di dalam hidup kita adalah Tuhan sangat mencintai kita. Mari memuliakan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk pengertian kami dan apa yang boleh kami lakukan hari ini. Kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Holong na humbani Tuhan, na rohum by Jesus sai tota domar sinonda. Holong ni Tuhan tai, sai sondang kon maholong ni das bay ha kolapani, aseha ganut pardosa ipaluah na bata. Sai saksi hon mahatani, bainala ho magawin, atudu kon marosuni, se maluah kanupin, sai sondang kon maholong ni, das bay aseha ganut pardosa ipaluah na ibata sai sondang